Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fraktur-fraktur khas yang sering keluar di UKM PPD. Jadi soal-soalnya ini kadang kita sering terjebak atau bahkan kita sering kebolak-balik ini sebenarnya. Ini fraktur ini apa? Fraktur Colles atau fraktur Smith ya? Montegia atau Galeazzi dan lain sebagainya. Teman-teman tidak usah bingung karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fraktur-fraktur yang khas, baik itu yang terjadi pada anak-anak ataupun pada dewasa. Baik, untuk yang pertama ada yang namanya green stick fracture. Apa itu sih fraktur green stick? Jadi fraktur green stick adalah suatu tipe fraktur di mana kondisi frakturnya itu incomplete. Incomplete artinya garis fraktur hanya terjadi pada salah satu sisi dan tidak meluas ke seluruh korteks seperti pada gambar ini. Nah, itu terlihat sekali bahwa garis frakturnya itu tidak sampai menyeluruh ke seluruh bagian tulang, hanya sebagian saja. Itu yang disebut green stick fracture. Baik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah torus fracture atau fraktur torus. Kondisi fraktur yang disebabkan karena gaya yang menekan pada aksis longitudinal tulang sehingga mengakibatkan impaksi. Impaksi itu jadi gambarnya menekan seperti ini, teman-teman. Nah, dari atas ke bawah, krek, akhirnya patah. Gambaran pastinya itu seperti ini, sehingga memang di sini gambaran atau garis frakturnya itu tidak terlalu terlihat di torus fraktur. Baik, masih di fraktur yang khas pada anak-anak, di mana anak-anak itu masih sangat jelas tampak di foto ronsen adanya lempeng epifisis atau epiphyseal plate. Nah, lempeng epifisis ini bisa juga terjadi fraktur, tidak hanya di diafisis atau metafisis. Di lempeng epifisis, jika terjadi fraktur, itu termasuk dalam klasifikasi fraktur Salter-Harris. Klasifikasi Salter-Harris ini sangat memudahkan kita untuk menghafal. Ada banyak macam-macamnya untuk fraktur Salter-Harris ini. Tapi yang kita ingat, itu dari kata Salter. Nah, normalnya adalah sedemikian. Ini normal tulangnya. Kalau Salter itu terdiri dari S, A, L, T, E, dan R. Maka yang pertama kita mulai dari huruf S, artinya straight. Straight itu lurus. Jadi lurusnya patahan itu mengikuti lurus dari lempeng epifisis. Seperti tipe 1 ini yang ditunjukkan tipe 1 itu straight. Dan ada A itu above, apabila garis patahan tulang itu berada di atas epiphyseal plate. Ini yang ada di atas, ada garis patahan, itu above, di atas. Itu yang tipe 2. Sedangkan tipe 3 adalah tipe yang L, yang lower. Jadi garis patahan fraktur itu mengarah ke bawah dari lempeng epiphyseal plate. Dan yang keempat itu T. T itu artinya Truth. Truth itu melewati apa? Melewati epiphyseal plate, sehingga seperti tipe 4 ini, dari atas melewati atau menyeberangi epiphyseal plate hingga ke bawah. Dan tipe 5 itu adalah ER. ER itu adalah erasure. Erasure itu adalah penghapusan. Terhapus, sehingga epiphyseal plate yang biasanya nampak pada foto ronsen ini menjadi tidak nampak pada foto ronsen akibat fraktur itu sendiri, seperti pada gambar yang tipe 5. Baik, itu cara mendiagnosis dari fraktur lempeng epifisis dan membedakan masing-masing tipenya. Baik, masih pada anak-anak juga dan juga tidak jarang terjadi atau tidak masih kadang-kadang ya ini terjadi pada dewasa juga. Dan kadang memang merepotkan sekali bahwa ada namanya fraktur Colles dan fraktur Smith. Kenapa kita sering bingung? Karena sering tertukar antara Colles sama Smith di soal. Mungkin kita belajar sekarang bisa ingat, tapi nanti pas UKM PPD bisa blank. Tapi teman-teman tenang aja, kita harus ingat poin-poin penting dari fraktur Colles dan fraktur Smith. Jadi saya jelaskan dulu ya fraktur Collesnya. Jadi fraktur Colles itu fraktur pada distal tulang radius yang jaraknya kurang dari sama dengan 2,5 cm dari pergelangan tangan dan disertai
pergeseran fragmen distal patahan ke arah dorsal. Kalau posisi anatomi kita itu kan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini otomatis kalau sisi dorsal berarti ke punggung tangan patahannya. Nah, kita lihat aja bahwa nanti di soal biasanya fraktur koles itu menunjukkan adanya, dikatakan deformitasnya adalah deformitas Dinner-Fock deformity. Jadi deformitasnya mirip sekali seperti garpu. Jadi ingat koles, ingat garpu. Itu inti kuncinya, bahwa ingat koles, ingat garpu. Dan kalau misalkan masih lupa, ingat aja patahan distalnya, distal dari tulang radiusnya itu ada di bagian dorsal. Intinya seperti garpu. Nah, gambarannya persis seperti ini. Ya kan? Mirip garpu kan? Nah, dari situ kita bisa diagnosis fraktur koles. Sedangkan bagaimana dengan fraktur Smith? Nah, kalau fraktur Smith itu bukan garpu. Kalau Smith, ingat scope. Ya sama SS. Nah, Smith, scope. Smith, scope. Ingat aja, kalau Smith, ingat scope. Nah, maksudnya apa ingat Smith, ingat scope? Jadi, deformitas yang ditimbulkan oleh adanya fraktur Smith, itu patahan distal tulang radius yang bagian distalnya itu berada ke arah ventral. Jadi, mengarah ke ventral, sehingga muncul gambaran seperti ini. Muncul seperti scope, seperti gini. Nah, ketika sudah muncul seperti scope atau house spade atau garden spade deformity disebutkan dalam soal, tanpa ragu lagi kita langsung jawab saja fraktur Smith. Beda ya mekanisme frakturnya, kenapa bisa terjadi koles dan kenapa bisa jadi Smith. Jadi kalau koles itu, frakturnya itu disebabkan adanya pergerakan tangan atau ketika tangan menumpu secara dorsofleksi, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sedangkan yang fraktur Smith itu seperti ini, jatuhnya, menumpunya. Itu sangat beda. Apa maksudnya seperti ini? Ini adalah palmar fleksi, sedangkan seperti ini adalah dorsofleksi. Ya, untuk fraktur koles, fraktur Smith sudah bisa. Dan yang terakhir, fraktur yang terkadang masih suka tertukar, ya, adalah fraktur Monteggia dan fraktur Galeazzi. Nah, buat teman-teman, entah yang suka atau nggak suka bola, pasti tahu lah ya yang namanya tim sepak bola MU. MU itu Manchester United. Tapi kita bisa adopsi ke pemahaman kita bahwa ingat Monteggia, ingat MU. Kenapa? Karena Monteggia itu depannya M. Dan apa yang fraktur? Yang fraktur adalah fraktur os ulna, ulna. Jadi Monteggia ulna. Ingat tim bola MU. Jadi Monteggia itu adalah fraktur ulna. Ya, fraktur ulna ini disertai dislokasi dari kaput radius. Ya, dislokasi kaput radius seperti pada gambar ronsen yang seperti ini. Nah, sedangkan Galeazzi, ingat kalau MU kalau udah menang itu pendukungnya pada GR, gede rasa. Galeazzi itu adalah G, depannya ya, huruf depannya itu G, sedangkan yang belakangnya itu frakturnya apa? Radius R, jadi GR. Nah, pendukung MU kadang kalau menang suka GR. Nah, itulah cara-cara kita nginget supaya nggak tertukar. Kalau Monteggia yang frakturnya ulna, dislokasinya kaput radius. Kalau Galeazzi, frakturnya radius, ya, yang dislokasinya ulna seperti pada gambar di samping ini. Jadi seperti itulah cara-cara kita membedakan dan mengingat ketika UKM PPD berlangsung. Biasanya karena saking groginya kita pas UKM PPD, jadi semua blank. Oleh karena itu kalau dengan jembatan keledai ini, saya harap teman-teman bisa lebih mudah mengingat dari fraktur-fraktur yang sudah dijelaskan tadi. Khasnya itu di bagian apa dan kira-kira clue soalnya itu kata kuncinya apa. Baik, seperti itu teman-teman penjelasan saya mengenai fraktur yang khas pada soal-soal UKM PPD yang sering keluar. Sampai jumpa di video selanjutnya.